Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan pada hari ini. Baik, langsung kepada pokok pembahasan hari ini adalah mengenai prinsip dan fungsi manajemen bimbingan konseling. Berbicara tentang prinsip dan fungsi, ini ada beberapa perspektif ya, terutama yang berkaitan dengan prinsip dan fungsi manajemen bimbingan konseling. Ada yang memisahkan ya, bahwa prinsip manajemen bimbingan konseling ya berbeda dengan fungsi manajemen bimbingan konseling. Tetapi ada juga yang menyamakan atau mengintegrasikan, artinya prinsip dan fungsi ya sama, seperti itu. Nah, kalau kita analisis ya, untuk kelompok yang pertama ya, ini adalah kelompok terpisah atau kelompok yang membedakan bahwa prinsip manajemen bimbingan konseling berbeda dengan fungsi manajemen bimbingan konseling. Nah, ini rujukannya adalah merujuk kepada prinsip manajemen ya. Jadi kalau berbicara tentang prinsip ya berarti merujuk kepada prinsip manajemen yang memang berbeda dengan fungsi manajerial atau fungsi operasional manajemen ya. Sehingga nanti untuk yang terpisah nanti akan menghasilkan prinsip manajemen bimbingan konseling sendiri, fungsi manajemen bimbingan konseling itu sendiri. Sedangkan kelompok yang kedua ini adalah yang menyamakan antara prinsip dan fungsi manajemen bimbingan konseling. Ini karena merujuk kepada fungsi manajemen. Dengan kata lain, prinsip manajemen bimbingan konseling rujukannya adalah fungsi manajemen. Ini supaya bisa dipisahkan kenapa secara realitas teoretik ya, itu beberapa kelompok itu ada yang menyamakan sekaligus membedakan. Hal ini juga berangkat karena manajemen bimbingan konseling itu adalah penerapan ilmu manajemen di dalam bidang bimbingan konseling. Baik, kita lihat yang pertama. Ini adalah prinsip manajemen bimbingan konseling. Berarti dari kelompok atau dari madhab yang membedakan antara prinsip dan fungsi manajemen bimbingan konseling. Misalnya hikmat, ini menyebutkan bahwa prinsip manajemen bimbingan konseling ada 5 ya, ada 5 yang sebenarnya ini juga rujukan ke prinsip manajemennya juga tidak diambil semuanya, tetapi disesuaikan dengan konteks bimbingan konseling. Yang pertama adalah prinsip efisiensi dan efektivitas. Jadi bagaimana fungsi manajemen bimbingan konseling itu mempertimbangkan sarana prasarana sekolah atau keadaan dan kemampuan sekolah ya, agar relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ini efisiensi dan efektivitas, berarti merujuk kepada prinsip manajemen tentang efisiensi dan efektivitas yang intinya itu adalah efisiensi merujuk kepada jumlah pengorbanan yang dikeluarkan ya untuk mencapai tujuan, entah itu yang berkaitan dengan sarana prasarana, berkaitan dengan sumber daya manusia, kemudian material dan lain sebagainya ya, sebagai resources dari sekolahnya itu sendiri. 7M+1I seperti itu. Nah, efektivitas ini berarti merujuk kepada derajat pencapaian tujuan. Nah, dalam konteks manajemen bimbingan konseling ini, ketika manajemen bimbingan konseling mau menjalankan fungsi manajemen bimbingan konselingnya, itu yang dilihat adalah sarana prasarana dan kemampuan sekolah, supaya ini relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang berarti itu juga akan dicapai oleh manajemen bimbingan konseling. Prinsip yang pertama. Lalu bagaimana dengan prinsip yang kedua? Prinsip yang kedua ini adalah pengelolaan. Nah, yang dimaksudkan prinsip ini adalah manajemen bimbingan konseling hendaknya dilaksanakan secara sistematis ya, dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, leading sampai dengan pengawasan atau sampai dengan controlling ya, seperti itu. Nah, ini sesungguhnya juga merujuk kepada prinsip
dari pengelolaan yang ada di dalam manajemen. Lalu yang ketiga prinsipnya adalah pengutamaan tugas pengelolaan. Di konteks manajemen bimbingan konseling yang dimaksudkan adalah bahwa seorang manajer seorang manajer berarti dalam konteks ini adalah sebagai koordinator program bimbingan konseling ya. Seorang manajer itu semestinya bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan manajemen bimbingan konseling ya, baik yang berkaitan dengan pelayanan internal maupun pelayanan eksternal. Ini yang dimaksudkan dengan mengutamakan tugas pengelolaan. Sedangkan prinsip yang keempat ya dari MBK ini ya adalah kepemimpinan efektif. Maksudnya adalah bahwa seorang manajer itu harus memiliki sifat yang bijaksana ya dalam mengambil suatu keputusan dan juga mampu berhubungan baik dengan semua personel yang ada di dalam organisasi tersebut. Karena ini konteksnya adalah BK ya, ada di dalam organisasi BK yang ada di sekolah tersebut, tetapi juga tidak hanya personel yang ada di dalam organisasi BK itu, tetapi juga secara overall yang ada di dalam sekolah tersebut. Dan yang terakhir ya, prinsip manajemen bimbingan konseling dari Hikmat ini adalah kerjasama. Jadi kerjasama didasarkan pada pengorganisasian manajemen yang terkait dengan bagaimana melaksanakan tugas sesuai keahlian dan tugas masing-masing personel, seperti itu. Ini ada 5 prinsip manajemen bimbingan konseling dari Hikmat. Ada juga yang misalnya ini dari Sugio, ini ada 6 ya. Sebenarnya memiliki kemiripan, cuma di dalam melakukan penerjemahan ya secara redaksional itu agak berbeda ya, agak berbeda. Yang agak berbeda ini tentu saja di efisiensi dan efektivitas yang tadi menurut Hikmat itu menjadi satu seperti itu ya, ini dipisah ya. Pemisahan ini merujuk kepada prinsip manajemen yang secara umum ya. Nah, Sugio ini melakukan penerjemahan prinsip manajemen bimbingan konseling prinsip efisiensi ini memaknakannya adalah sebagai kegiatan yang dilakukan dengan modal yang minimal dapat memberikan hasil optimal. Ini kan sebenarnya merujuk kepada jumlah pengorbanan yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan. Nah, yang diinginkan di prinsip MBK-nya Sugio ini efisiensi itu adalah pengorbanannya itu seminimal mungkin, tapi tetap mencapai tujuan. Nah, kalau efektivitas ini merujuk kepada kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan. Sebenarnya maknanya sama dengan yang ada di dalam prinsip efektivitas yang ada di dalam manajemen, derajat pencapaian tujuan. Nah, kalau seperti ini kan berarti kesesuaian itu maknanya adalah derajat. Semakin sesuai berarti semakin tinggi derajat ketercapaian tujuan. Semakin rendah kesesuaiannya berarti semakin sedikit tujuan yang dicapai atau semakin sedikit derajat ketercapaian tujuannya. Sedangkan prinsip yang ketiga ada pengelolaan ya. Ini juga melakukan penerjemahannya berbeda ya, bahwa di pengelolaan ini manajer harus mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun non manusia. Kalau menurut Hikmat tadi lebih kepada fungsi manajerialnya ya, lebih kepada fungsi manajerialnya mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Nah, kalau di dalam Sugio ini prinsip pengelolaan lebih kepada mengelola semua sumber daya organisasi ya, bahwa pengelolaannya menggunakan fungsi perencanaan sampai fungsi pengawasan itu iya. Kemudian prinsip yang keempat ya dari manajemen bimbingan konselingnya Sugio ini adalah mengutamakan tugas pengelolaan. Nah, ini lebih jelas lagi ya untuk melakukan pemaknaan terhadap tugas pengelolaan. Jadi menurut bahasanya Sugio ini manajer harus mengutamakan tugas manajerialnya dibandingkan dengan tugas yang lain. Kalau pada situasi yang sama, waktu yang sama, ada tugas yang bersamaan
ya. Ada tugas A adalah tugas manajerialnya BK, kemudian tugas B adalah tugas lain, maka yang diutamakan adalah melaksanakan tugas A-nya. Yang dimaksudkan adalah seperti itu. Kemudian yang prinsip kelima ini adalah kerjasama, ya. Manajer harus mampu menciptakan suasana kerjasama dengan berbagai pihak. Ini juga cukup menjelaskan bahwa yang diajak kerjasama itu tidak hanya internal yang ada di dalam organisasi BK-nya seperti itu, ya, tetapi konteksnya lebih luas. Bisa masyarakat sekolah tersebut, ya, secara luas, bahkan pihak di luar sekolah itu juga bisa diajak kerjasama. Misalnya ada konsultan atau ada dokter dan lain sebagainya yang itu direkomendasikan berdasarkan melakukan pelayanan bimbingan ternyata di internal organisasi yang ada, organisasi BK maksudnya, ya, yang ada di sekolah tersebut personelnya tidak cukup mampu untuk mengatasi atau memberikan pelayanan tersebut, maka direkomendasikan kepada pihak-pihak yang pihak-pihak itu lebih kompeten tetapi keberadaannya berada di luar. Ini yang saya maksudkan bahwa prinsipnya manajemen BK kerjasama dari Sugio ini lebih luas, ya, dari pendapat yang pertama. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan efektif. Beliau tidak melakukan penerjemahan secara detail. Nah, saya menambahkan bahwa kepemimpinan efektif ini adalah pemimpin harus mampu mencapai visi lembaganya. Di konteks manajemen BK berarti visinya organisasi BK tentunya. Bahwa visinya organisasi BK harus relevan dengan visi yang ada di dalam sekolah. Sehingga di sini ada dua organisasi, ya, organisasi BK sebagai organisasi kecil atau sebagai subsistemnya sistem besar sekolah, ya, dan ada organisasi sekolah. Nah, manajer BK itu adalah manajer middle, ya, yang ada di dalam konteks manajer sekolah atau pemimpin sekolah. Berarti lini kepemimpinan efektifnya, ya, efektif dalam rangka mencapai visi organisasi BK. Ini penjelasan dari saya menambahkan sebagaimana prinsip dari MBK-nya Pak Sugio yang belum secara detail menyampaikan tentang apa itu prinsip kepemimpinan efektif. Baik, itu tentang mazhab yang membedakan, ya, antara prinsip MBK dengan fungsi MBK. Nah, kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang menyamakan antara prinsip dengan fungsi, ya, sehingga prinsip manajemen BK ya sama dengan fungsi manajemen BK. Kalau fungsi manajemen BK yang di kelompok yang pertama, ya, berarti dari planning, organizing sampai dengan controlling. Nah, karena kayak misalnya Thohirin ini menyampaikan bahwa prinsip itu isinya sama dengan fungsi, maka saya hanya menampilkan satu, bahwa kalau berbicara tentang prinsip MBK berarti sama dengan fungsi manajemen BK. Ini ada planning, ya, bagaimana merencanakan, ya, program layanan yang akan diberikan oleh organisasi BK. Kemudian organizing ini bagaimana mengorganisasikan semua sumber daya yang ada di dalam organisasi BK, tetapi distrukturkan lewat struktur organisasi BK yang ada di dalam sekolah tersebut. Sedangkan staffing lebih kepada bagaimana menempatkan personel-personel, baik itu koordinator, anggota maupun tenaga administrasi yang ada di dalam organisasi BK-nya, ya. Tentu saja dengan job desk atau sesuai dengan tugas masing-masing. Leading adalah kepemimpinan, ya, kepemimpinan dari siapa? Dari koordinator atau dari manajernya organisasi BK. Jadi bagaimana manajer BK itu mampu mengarahkan semua personel yang ada di dalam organisasi BK itu bekerja secara bersama-sama untuk bisa mencapai tujuan atau mencapai visi organisasi BK sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perencanaan. Dan yang terakhir ini adalah prinsip atau fungsi MBK yang terakhir, ini adalah fungsi controlling, ya, atau prinsip controlling, ya. Prinsip controlling ini adalah fungsi controlling, ya, atau prinsip controlling, ya. Prinsip controlling ini adalah fungsi controlling, ya, atau prinsip controlling, ya. Prinsip controlling ini adalah fungsi controlling, ya, atau prinsip controlling, ya.
karena di sini lagi supaya menjadi efisien ya penyampaiannya, sehingga prinsip manajemen BK dari kelompok yang menyamakan fungsinya, berarti saya juga sekaligus menyampaikan tentang fungsi manajemen BK. Ini adalah controlling. Jadi bagaimana melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari semua kegiatan yang ada di dalam organisasi BK, apakah sudah sesuai dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan di dalam perencanaan atau tidak. Demikian mengenai prinsip MBK yang sesungguhnya menjadi bagian dari fungsi MBK. Nah, yang berikutnya ini secara lebih khusus pemaknaannya juga yang madhab kedua ya, yang menyamakan antara prinsip dan fungsi manajemen BK. Ini ada perencanaan, pengorganisasian, staffing, leading, dan controlling yang tidak perlu saya jelaskan lagi karena ini secara isi ya sama dengan apa yang disampaikan pada slide sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.